biasanya kan kepemimpinan memang lebih banyak yang berorientasi kepada hal-hal yang bersifat spiritual ya, atau psikologis ya. Tapi ini kewirausahaan. Cuman pertanyaan saya, kenapa Anda memilih kepemimpinan, bukan misalnya manajemen berbasis kewirausahaan, peran manajemen misalnya berbasis kewirausahaan? Ya, karena di situ kan melibatkan beberapa pihak ya, yang terkait secara manajerial. Tapi Anda memilih kepemimpinan. Ya, kenapa itu? Karena tadi pada dasarnya ini Pak, kepemimpinan itu yang mengatur manajerial itu. Iya, memang ya, tetapi kan stresnya kan berbeda. Karena ini kan lembaga pendidikan, ya. Itu kan pengelolaannya kan bersama-sama, secara tim gitu kan, bukan hanya satu orang. Ya. Kalau kepemimpinan itu kesannya itu satu orang. Ya. Jadi, Pak, ya. Yayasan ini lahir awalnya itu dari satu orang Pak. Ya, semua orang tahu pasti begitu. Enggak, maksudnya dia mimpin sendiri Pak, jadi enggak yang lain itu hanya mengikuti aja. Memang seperti itu kalau pesantren di mana-mana atau lembaga-lembaga apapun ya, mayoritas inisiatornya pasti satu. Kalau dua orang lah nggak jadi, biasanya berantem gitu. Ya. Yang maksud saya ya, kenapa ada memilih judul kepemimpinan ya, bukan misalnya peran manajemen berbasis kewirausahaan. Kenapa memilih kepemimpinan, itu pertanyaan saya. Kalau Anda jawab dengan argumentatif ya saya terima. Saya mengambil itu Pak karena saya ingin menjadikan role model Pak untuk lembaga-lembaga yang lain. Pola peran kepemimpinannya itu yang mau saya ambil untuk lembaga-lembaga lain agar bisa mencontoh peran kepemimpinan tersebut. Enggak, maksud saya saat Anda meneliti ya, apakah memang ya yang tepat ya untuk dijadikan sebagai judul adalah kepemimpinannya atau pengelolaannya secara menyeluruh. Kalau pengelolaannya manajemen ya, tapi kalau kepemimpinan itu kan satu orang ya, yang punya peran dominan. Ya. Anda mengambil ini karena faktor apa gitu? Kalau memang hanya dia satu-satunya yang berperan ya, sehingga kemudian menggunakan judul ini. Karena peran yang dominan. Oke, apa yang bisa Anda tunjukkan di sini? Ada nggak di suram tulisan bagaimana dominasi daripada pemimpinnya itu dibandingkan yang lain? Salah satunya dari pengambilan keputusan Pak. Salah satunya. Ada nggak yang apa namanya narasi ya, yang menunjukkan ya bahwa kegiatan ini lebih tepat disebut sebagai kepemimpinan berbasis kewirausahaan, bukan kewirausahaan dalam arti dilaksanakan oleh satu tim gitu. Ada nggak narasi yang menunjukkan itu? Ya. Gimana? Jadi maksudnya yang menunjukkan bahwa kepemimpinan itu di situ lebih didominankan gitu Pak. Bukan, maksud saya. Ini nama pemimpinnya juga siapa? Nama ininya siapa? Ada nggak? Ada Pak. Ada di sini. Nomor 3 di gambaran umum. Iya. Jadi ketika saya melakukan penelitian itu Pak, pertanyaan penelitian itu, ketika saya mengajukan pertanyaan itu emang terpusat ke satu orang Pak. Untuk yang lain itu justru untuk menanyakan masalah kepemimpinan si orang ini Pak, si pemimpin utama ini dengan informan yang tadi kan ada 5. Nah, berdasarkan dengan bidangnya masing-masing. Misalkan tadi ada di bidang bagian pelaksananya, kemudian ada bendaharanya. Di situ pada informan itu justru yang ditanyakan bukan bagaimana mereka mengelola, tapi pertanyaannya itu terpusat untuk bagaimana pemimpin ini mengelola program tersebut. Ya. Jadi saya merasa ada sesuatu gitu di balik judul ini ya, karena mengambil kepemimpinan gitu. Reformnya kan di situ ya. Nah, itu harus Anda tunjukkan ya, dengan akurat dan argumentatif ya.
bahwa ini memang kepemimpinan, ya. Bukan yang saya maksud tadi misalnya manajemen, kewirausahaan, ya. Ya. Jadi pasti akan berbeda, ya. Leadership ya dengan manajemen itu berbeda, ya. Dua hal yang berbeda. Nah, tapi di analisis di sini Anda menyampaikan kepemimpinan itu lebih banyak bersifat normatif, tidak berwujud konkret. Misalnya peran dari pimpinan pesantren, ini pesantren apa sekolah? Pesantren Pak. Nah, pimpinan pesantren itu apa ya, yang menunjukkan dominasinya dia itu digambarkan di sini ya. Saya belum ketemu gitu loh. Ya. Jadi boleh Ya. Pak. Ya. Jadi pesantren itu adalah program dari yayasan tersebut. Jadi pimpinan ini adalah pimpinan yayasan, bukan pimpinan pesantren Pak. Itu dua hal yang berbeda. Makanya di sini dijelaskan dalam bentuk kepemimpinan bahwa menilai bagaimana kepemimpinan dia itu selama ini Pak. Makanya tadi ada informan yang berikutnya itu ditanyakan untuk menilai bagaimana apakah selama dalam kepemimpinan beliau itu amanah, tanggung jawab, dan bagaimana visi dakwahnya ketika dalam memimpin yayasan tersebut. Kemudian bagaimana juga di sini dijelaskan integrasi dakwahnya, pendidikan dan usaha. Jadi kayak misalkan bendaharanya Pak, bendaharanya itu menilai bahwa selama kita menjalankan program pendidikan gratis ini yang berbasis sosial ini, pemimpin itu dalam mengelola keuangannya bersifat amanah. Ya, sekarang coba, apa perbedaan manajemen dengan kepemimpinan? Perbedaannya apa? Kalau manajemen lebih ke sistemnya Pak. Kalau kepemimpinan lebih ke orang yang mengatur manajemen. Mengatur manajemen. Ya. Nah, itu yang kemudian menjadi masalah menurut saya gitu loh. Karena Anda berbicara tentang orang, sementara ini adalah kegiatan kegiatan sistemik gitu loh. Ya. Mengapa misalnya Anda tidak mengambil judul peran manajemen berbasis kewirausahaan, ya, atau misalnya sistem kepemimpinan, sistem pesantrenan atau apapun namanya yang berbasis kewirausahaan. Sebelumnya saya mengambil judul itu Pak, strategi kepemimpinan. Karena saya rasa ya tetap saja di situ ada kepemimpinan gitu loh. Sebab kalau kepemimpinan itu kesannya itu ya tadi itu ya, satu orang yang menggerakkan semuanya. Ya nanti mungkin Pak Yasin bisa melengkapi lah asumsi apa memang seperti itu ya. Tapi nanti sementara mungkin saya masih tetap bersikukuh bahwa ini bukan karena satu orang ya, tapi karena manajemen ya, yang melibatkan beberapa orang yang terlibat di situ dalam sebuah kegiatan kewirausahaan yang arahnya adalah pendidikan gratis gitu ya. Oke. Yang selanjutnya ini ada tulisan bahasa Cina atau bahasa apa tuh di bahasa Korea Pak. Oh, kenapa Anda tulis bahasa Korea? Ya itu sebagai ini aja Pak, sebagai moto aja dulu sih. Oh. Iya, itu kan harus ada alasannya, argumentasinya, karena kan kita kan orang Islam dan kalau bukan orang Islam ya orang Indonesia ya. Kenapa harus mencantumkan Korea? Apa hubungannya dengan ini? Ya, dengan militer Anda gitu. Ya itu moto saya Pak. Ini makanya saya taruh, cuma saya jelaskan di situ bahwa itu moto ini. Iya, maksud saya, kenapa tidak dengan bahasa Arab misalnya atau bahasa Inggris ya? Yang itu bahasa penelitian kan, atau sekalian bahasa Indonesia ya, yang memang bahasa ibu kita gitu. Kenapa bahasa Korea gitu loh? Ada hubungannya ya. Jadi silakan ya, ini mengganggu ya, itu pasti akan jadi pertanyaan banyak orang itu. Jadi walaupun ini ada di moto, ada di kata pengantar ya, tapi kan terbaca gitu kan, jadi pertanyaan banyak orang ya. Oke ya, pertama. Yang kedua, kamu footnote-nya cara penulisannya keliru semua itu. Jadi footnote-nya itu baris pertama itu menjorok ya, tidak ada yang menjorok ini ya. Jadi footnote-nya baris pertamanya menjorok ya.
Jadi apa namanya 5 ketuk ke tengah atau 7 ketuk terserah ya. Saya lihat di atasnya itu 5 ketuk. Dari 5 ketuk ke tengah. Baru baris kedua itu seperti baris-baris yang lain. Ini kamu semuanya dari awal ya. Cara penulisan footnote-nya ya. Semuanya ya. Jadi lihat itu. Ya, jadi ini menjorok, harus baris pertama itu menjorok. Nih. Ini kan dari sini semua kan, dari awal semua. Iya. Tuh. Harusnya tuh baris pertama tuh menjorok gini. Oh. Ini sama-sama ini. Iya, sama-sama ini ya. Jadi kayak gini nih. Nah, ini tadi si nada benar ini. Ini kayak ini, dia lurus ke sini. Baris pertama, baris kedua baru dari sini. Nah, kamu semuanya tuh lihat coba, ya kan? Nih baris pertama dari sini, baris kedua baru dari sini, benar ini terus. Begitu semuanya, ini kan kamu lurus semua kan? Nah, perbaiki nanti, ya. Oke. Kemudian ada ayat di latar belakang, ya. Itu nggak boleh ada ayat, ya, karena latar belakang itu opini, ya. Opini kita, kalau ayat itu sakral dan dia pasti absolut ya, kebenarannya mutlak. Sementara opini kita itu relatif ya, tidak boleh sesuatu yang mutlak menjadi landasan bagi yang relatif, kecuali tafsir di situ. Anda menganalisis dari sini penafsiran, kalau penafsiran itu relatif. Tapi kalau ayatnya itu transenden dan itu mutlak kebenarannya. Ya, boleh di yang lainnya tapi jangan di latar belakang. Oke ya. Kemudian, oke. Lagi. Nah ini informannya tadi, informannya saya lihat belum ada santri, semuanya itu pengasuh, kemudian pelaksana, bendahara, pimpinan. Kenapa santrinya nggak diwawancara sebagai penerima? Saya sudah wawancara penerima itu. Tapi nggak ada di sini informannya. Emang kemarin ada revisi, sempat revisi. Dia akan dicantumkan ya nggak kan namanya informan ya. Ya, itu kan bukan satu arah ya, artinya ya kita ingin cross check apa benar mereka gratis gitu kan, karena kan judul kamu kan tentang berlanjutan pendidikan gratis, jangan-jangan gratis menurut pengurus, menurut yayasan, tapi menurut santri tidak gitu kan. Ini juga perlu nanti nanti digali dari santri itu selama Anda sekolah ataupun santri di sini gratis itu apa saja yang Anda dapatkan ya, manfaat apa yang Anda peroleh itu harus ada ya. Sebab kalau hanya satu arah ya, sementara pihak yang menerima manfaat itu tidak diwawancarai, datanya kan tidak komprehensif kan, tidak utuh gitu. Oke ya, nanti tolong dikasih, dan nanti di bab 4 juga harus ada ya segmen uraian tentang santri yang menerima itu seperti apa ya. Oke ya. Kemudian di bab 3 itu tidak ada citasi sama sekali itu ya, tidak ada wawancara, tidak ada hasil dokumentasi ya. Itu bab 3 utuh itu ya, dari awal sampai akhir itu tidak ada citasinya, tidak ada footnote-nya. Anda ambil dari mana ini? Kayaknya karena belum mencapai citasi Pak, sebenarnya dari wawancara observasi gitu. Nah itu harus ada ya, mau bentuknya observasi ditulis di bawah, atau wawancara ya, atau dokumentasi ya, atau misalnya di situ bukan dari buku resmi tapi dari pamflet atau apapun, nggak masalah, yang penting ada rujukan gitu loh, ada citasi sehingga ya, kita tidak menduga-duga ini dapat dari mana ya, kan bisa dari jalanan bisa, kalau kita tidak bertanggung jawab secara ilmiah. Oke ya, itu barangkali mungkin dari saya. Oke, peran kepemimpinan berbasis kewirausahaan dalam mewujudkan keberlanjutan pendidikan gratis ya. Apa makna terminologi mewujudkan di sini, Hafiz? Mewujudkan di situ Pak, untuk
untuk ini Pak, harapan Pak. Harapan Berarti agar belum pendidikan itu belum terjadi berarti ini ya program ya. programnya sudah terjadi Pak, tapi kata mewujudkan di situ untuk menjelaskan bahwa peran kepemimpinan dan kewirausahaan itu tadi, kewirausahaan itu yang mewujudkan pendidikan gratis. Dan udah ada hasilnya Pak. Iya, seakan-akan itu belum terjadi kalau menggunakan kata mewujudkan. Itu kan angan-angan ya. Silakan nanti cari misalnya kata yang pasti, yang tegas gitu, dalam menjaminkah, dalam apakah gitu. Menciptakan bisa, Oke. realisasikan bisa. Nah, bisa tidak tadi sebagaimana Pak Dekan tadi misalnya diarahkan ke manajemennya gitu. Nantinya seperti apa kira-kira kalau bisa? Diarahkan ke manajemennya berarti Jadi peran manajemen berbasis kewirausahaan. berarti sistemnya berarti Pak. Artinya yang lebih ditonjolkan aspek manajerialnya gitu ya. Iya, karena kepemimpinan seorang hanya satu orang yang terlibat. Iya. Nanti silakan nanti diperbaiki mengenai itu ya. Nah, saya di latar belakang masalah juga nih. Ini Hafiz nih, fenomena misalnya biaya pendidikan gratis di Indonesia itu seperti apa sih? Anda tidak, ini kan berkaitan dengan itu ya, pendidikan gratis gitu. Nah, sekarang ini yang terjadi nih, seperti apa sih di Indonesia nih? Apakah sudah tersebarkah, apa misalnya gimana fenomena yang ada sekarang ini mengenai pendidikan gratis gitu di Indonesia? Untuk pendidikan gratis mungkin Pak ada beberapa survei mungkin ya. Yang saya kan dari pesantren juga Pak, ada yang melaksanakan program pendidikan gratis. Tapi rata-rata meskipun ada yang melaksanakan program pendidikan gratis yang berbasis kewirausahaan, tapi umumnya itu pondok pesantren yang melaksanakannya Pak, bukan yayasan atau pihak ketiga. Kemudian dari segi, jika dilihat dari segi biaya dan sebagainya, masih banyak mungkin dilihat pondok-pondok di luar sana yang menekankan biaya yang cukup tinggi untuk anak-anak untuk menuntut ilmu, sehingga dengan adanya program pendidikan gratis ini juga itu sangat membantu. Artinya saya mau nanti dalam latar belakang masalah mulai dengan fenomena itu, karena itu kan yang iya, mulai dari fenomena biaya pendidikan gratis. Baru misalnya tampilkan data mengenai partisipasi pendidikan dan juga keterbatasan aksesnya seperti apa. Baru kemudian masuk pada upaya daripada lembaga ini atau yayasan ini di dalam menanggulangi keterbatasan yang ada. Nah, ini juga ditampilkan misalnya ada data pendidikan, indikator pendidikan 2023. Nah, data mengenai pendidikan gratis kenapa tidak ada, Hafiz? Nah, itu kan perlu kemudian ditampilkan di sini supaya data-data penelitian kamu itu komprehensif gitu ya. Nah, mulai dari situ baru kemudian harus ada gap penelitian di dalam latar belakang masalah. 1-2 penelitian terdahulu untuk melihat kemudian judul ini didiskusikan secara akademik oleh banyak peneliti, oleh banyak orang. Nah, gitu. Nah, itu saya tidak mendapatkan penjelasan itu dalam latar belakang masalah. Dan juga mengenai studi kasusnya, Hafiz, kenapa kemudian Yayasan Bakiyat ini yang dijadikan sebagai tempat penelitian harus menampilkan keunikannya seperti apa di latar belakang masalah, dan juga tentu ditutup dengan urgensi dan tujuan daripada penelitian ini. Nah, itu terlalu banyak teori nih latar belakang masalah nih. Di sisi lain, dalam perspektif Islam kepemimpinan memiliki dimensi moral sebagaimana Al-Mawardi, sebagaimana Al-Ghazali. Nah, itu semua tercantum dalam latar belakang masalah. Nah, harusnya kan ada bab khusus yang berkenaan dengan itu. Baik, di rumusan masalah ada 3 ya, Hafiz ya.
Ada 3. Sebenarnya rumusan masalah AB ini sebenarnya tumpang tindih habis, sama saja. Bagaimana bentuk kepemimpinan berbasis kewirausahaan di yayasan, bagaimana peran kepemimpinan berbasis usaha dalam mewujudkan. Kenapa nggak mulai dari B saja, misalnya begitu? Bagaimana peran kepemimpinan berbasis dalam pendidikan gratis pada yayasan ini? Habis. Karena yang B itu sebenarnya menjelaskan tentang keberlanjutan pendidikan tadi, Pak. Iya, kenapa nggak langsung ke situ saja? Kenapa harus misalnya membahas tentang bentuk kepemimpinan dulu? Ya, seakan apa seperti pengulangan saja gitu. Lebih baik misalnya Anda mempertanyakan tentang mekanisme tentang bagaimana mengintegrasikan unit usaha ini untuk menopang keberlanjutan daripada pendidikan gratis ini. Mekanismenya seperti apa? Gitu. Operasionalnya seperti apa? Lebih baik misalnya Anda mempertanyakan itu daripada Anda mengulang hal yang sama gitu. Nah, kemudian juga dicek bagaimana kemudian hal-hal yang mendukung menjadi faktor pendukung penghambat di dalam pelaksanaan daripada program pendidikan gratis ini gitu. Nah, itu kemudian kita sebagai peneliti harus cermat dan juga teliti memilih pertanyaan apa yang harus kita jadikan sebagai pertanyaan penelitian supaya hasilnya akan kesampaian begitu. Nah, di dalam kajian terdahulu yang relevan ada berapa poin? Ada 6. Nah, itu semuanya dari jurnal nih Hafiz. 6-6-nya. Enggak jurnal semua ya. Saya melihat sekilas itu dari jurnal semua ini. Ada 8 Effendi jurnal ekonomi, Faris adalah jurnal ilmiah, Aziz adalah jurnal pendidikan, kemudian Amanda itu adalah jurnal dakwah, Royadi adalah jurnal ilmiah dakwah mahasiswa. Itu jurnal semua. Artinya yang saya ingin tanyakan di sini, apa kira-kira pertanyaan pendapat kritis Anda mengenai ke-6 penelitian terdahulu ini? Apa yang Anda kritisi secara umum sehingga kemudian Anda menyempurnakan itu? Di halaman 10 bagian di sini. Di sini yang saya kritisi, Pak, yang pertama secara konseptual dulu, Pak. Jadi yang jurnal tadi Iya. benar apa? Semua jurnal apa ada jenis yang lain? Jurnal semua. Ah, itu kan jurnal semua. Nah, dari ke-6 dari ke-5 inilah, kan 5 katanya 6 tadi, ini 5. Nah, apa yang belum 5 ini lakukan, apa yang akan kamu lakukan gitu. Saya mau yang umum saja. Saya ingin mengetes pemahaman kamu mengenai ruang lingkup judulmu gitu. Apa yang mereka sudah lakukan, apa yang akan Anda lakukan, itu celah penelitian namanya di situ. Intinya di sini, Pak, yang akan saya lakukan, yang penelitian kita dulu Yang sudah mereka lakukan, itu adalah seperti apa, dengan ini tadi berfokus umumnya penelitian terdahulu itu lebih berfokus pada lembaga pendidikan yang berbasis produksi ekonomi atau pesantren yang mengembangkan unit usaha sebagai pendapatan utama, ataupun adapun kajian yang secara khusus menelaah lembaga dakwah dan menyelenggarakan program pendidikan gratis secara berkelanjutan itu masih relatif terbatas. Padahal konteks ini menghadirkan dinamika yang berbeda, terutama dalam hal menjaga keberlanjutan program tanpa sepenuhnya pada bantuan eksternal. Jadi banyak kan, Pak, kayak pondok-pondok itu pendidikan terdahulu itu masih dalam aspek ekonominya seperti meminjam donasi atau seperti bantuan lain. itu yang apa? Yang mereka sudah lakukan? Iya, kebanyakan seperti itu, Pak.
yang kamu akan lakukan di sini apa nih? Secara umum saja. Penelitian di sini secara umum bahwa yayasan ini itu tidak meminta bantuan-bantuan eksternal, tetapi dengan unit usaha tadi yang menopang dalam program pendidikan. Itu yang saya ingin tunjukkan. Oke. Baik, kita ke landasan teori nih. Landasan teori diawali dengan penjelasan mengenai istilah kunci ya, istilah kata kunci gitu. Tapi tidak membantu juga memahami istilah kunci-kunci dalam penelitian ini. Karena apa? Karena tidak mencerminkan konteks penelitian gitu. Masih secara umum, kepemimpinan secara umum dijelaskan, kewirausahaan sosial. Harusnya kan istilah kunci ini kita kaitkan dengan konteks penelitian, apa yang dimaksud dengan kepemimpinan dalam penelitian ini, kewirausahaan dalam penelitian ini, itu adalah fungsi daripada konsep filosofis istilah kunci gitu. Ada 3 teori ya, teori kepemimpinan, kemudian apa? 2 lagi, kewirausahaan. Nah, itu yang 2 itu bedanya apa itu? Yang entrepreneurial dengan entrepreneurial side itu? Sebenarnya itu lebih menguat Pak, yang kewirausahaan. Berarti intinya apa? Intinya tadi kepemimpinan yang berbasis inovasi, adaptif, terus dalam bidang bentuk kepemimpinannya itu dalam bentuk usaha. Ya, saya nggak bisa membedakan antara yang social enterprise dengan entrepreneurial leadership gitu. Yang social enterprise itu Pak, itu lebih ke misi sosialnya Pak. Seperti tadi pendidikan gratisnya itu lebih ke situ. Sedangkan kalau yang entrepreneur itu lebih ke kewirausahaan untuk menjawab yang tadi Pak, untuk menjawab urusan masalah itu. Oke. Tentang keberlanjutan. Baik, kita ke hasil dan pembahasan nantinya saat revisi. Ini kerja kamu banyak nih. Saya mau nanti dipisahkan ya, habis ya, antara hasil dan juga pembahasan nih. Soalnya saya mau baca aja sebenarnya pusing saya. Saya mau nanti disistematiskan, dibedakan antara hasil dan juga pembahasan, menyesuaikan dengan rumusan masalah yang ada ya. Baik Pak, cukup Pak.